Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Bu Siti Nurhalimah masih dalam suasana belajar dari rumah. Hari ini Ibu akan mengulas lagi sedikit tentang materi baru kelas 11 IPS, khususnya mata pelajaran ekonomi ya. Bab 3 tentang apa? Tentang ketenaga kerjaan. Sebelum itu, siapkan pikiran dan siapkan hati kalian untuk menyimak video ini dengan baik ya. Oke, hari ini kita akan mulai dengan ketenaga kerjaan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya siswa dapat mengetahui apa itu ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, apa itu pengangguran, sistem upah, macam-macam pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya akan mencoba mengulas sedikit tentang ketenaga kerjaan. Oke, di sini ketenaga kerjaan itu ada yang tahu nggak sih apa artinya? Nah, ketenaga kerjaan itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama masa kerja atau sesudah masa kerja. Itu adalah yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan. Siapa yang bekerjanya? Yang bekerjanya itu adalah pekerja. Ya pasti orang lah ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat bagan atau peta konsep tentang ketenaga kerjaan. Nah, pertama-tama di sini ada yang namanya penduduk. Penduduk itu apa sih? Nah, ada yang tahu penduduk itu apa? Penduduk itu adalah setiap orang yang mendiami suatu wilayah negara. Betul. Jadi penduduk itu adalah semua orang yang duduk atau tinggal di suatu wilayah negara, itu yang namanya penduduk. Nah, penduduk ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja dulu. Penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja atau dia itu sudah siap bekerja gitu ya. Kisaran umur berapa, Bu? Jadi penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang sudah mulai berusia 15 sampai 64 tahun gitu ya. Rata-rata di negara berkembang usia pekerjanya itu adalah dari umur 15 tahun sampai umur 64 tahun. Kalau misalkan penduduk di luar usia kerja itu adalah penduduk yang usianya itu 0 sampai 14 tahun. Nah, itu penduduk di luar usia kerja yang tidak ada beban untuk bekerja, seperti itu ya. Kan orang misalkan umur 3 tahun atau umur 5 tahun tidak akan mungkin gitu ya disuruh kerja gitu ya. Nah, itu namanya penduduk di luar usia kerja. Nah, di sini penduduk usia kerja itu dibagi lagi menjadi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yang sedang memiliki pekerjaan, yang sedang mencari atau yang sudah memiliki pekerjaan, seperti itu. Jadi angkatan kerja itu adalah usia penduduk kisaran 5 sampai 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Itu yang namanya angkatan kerja. Nah, di sini ada yang namanya bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu adalah usia pekerja yang sudah memasuki usia 15 sampai 64 tahun, tetapi dia itu tidak bekerja karena alasan tertentu. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah dia itu sudah masuki usia pekerja gitu ya, antara 15 sampai 64 tahun. Tapi dia itu terhalang oleh sesuatu. Contohnya apa? Contohnya itu adalah sekolah. Dia itu memang sudah sekolah itu dari kisaran misalkan SMP sampai kuliah gitu ya. Kan rata-rata usianya itu remaja belasan tahun. Berarti itu sudah memasuki usia kerja. Tetapi dia itu tidak bekerja. Kenapa? Karena dia itu terhalang sesuatu, yaitu sekolah. Itu bukan angkatan kerja. Atau misalkan ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga itu merupakan usia kerja pastinya gitu ya, tapi tidak bekerja. Karena apa? Karena dia itu mengurus rumah tangga, seperti itu.
Ada lagi di sini penerima pendapatan. Penerima pendapatan itu adalah dia itu yang sudah usia kerja, bukan usia kerja atau misalkan udah usia lanjut gitu. Jadi dia itu sebagai penerima pendapatan seperti itu. Nah, di sini masuk lagi ke angkatan kerja. Angkatan kerja juga dibagi menjadi dua. Kan tadi sudah Ibu bilang ya, jadi angkatan kerja itu adalah usia kerja yang sedang mencari pekerjaan atau sedang memiliki pekerjaan. Di sini terbagi lagi kepada dua. Ada yang menganggur atau yang bekerja. Apa maksud dari menganggur? Menganggur itu adalah yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Karena apa? Karena kurangnya kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu apa, Bu? Kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi pengangguran itu adalah ketika misalkan banyaknya orang yang melamar pekerjaan tetapi sedikitnya kesempatan kerja, maka adanya kesenjangan antara kesempatan kerja dengan orang yang mencari pekerjaan, maka terjadilah pengangguran. Betul. Nah, di sini ada yang namanya angkatan kerja. Angkatan kerja itu yaitu bekerja. Bekerja ini ialah dia itu sudah masuk usia kerja, sudah memiliki pekerjaan dan jam kerjanya juga sudah full. Maksudnya full seperti apa, Bu? Jadi orang yang bekerja itu adalah orang yang memiliki pekerjaan jamnya itu kurang lebih 48 jam. Kan satu hari itu 8 jam ya maksimal bekerja, dikali 6 atau misalkan minimalnya itu dikali 5 gitu ya. 5 dikali 8 adalah 40 jam atau misalkan 6 hari nih, Sabtu juga kerja gitu ya. 6 dikali 8 jadi 48 jam. Berarti itu adalah orang yang memiliki kerja penuh gitu ya. Di sini bekerja juga ada dibagi dua, ada yang setengah menganggur, ada bekerja penuh. Kalau bekerja penuh tadi sesuai dengan yang Ibu sudah jelaskan, yaitu dia yang memiliki jam kerjanya full, jam kerjanya maksimal dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 sore selama 8 jam. Seperti itu ya. Nah, di sini setengah menganggur. Maksudnya setengah menganggur itu apa, Bu? Jadi setengah menganggur itu adalah dia sudah memiliki pekerjaan, tapi jamnya itu tidak mumpuni gitu ya, kurang dari jam yang sudah ditentukan. Misalkan kan jam bekerja Bu itu 40 atau sampai 48 jam, tapi dia itu hanya 32 jam atau 20 jam gitu ya dalam seminggu. Nah, berarti dia itu termasuk kriteria bekerja tapi setengah menganggur seperti itu. Dan setengah menganggur juga dibagi lagi menjadi dua, ada pengangguran kentara dan pengangguran tidak kentara gitu, seperti itu. Nah, dari peta konsep yang sudah Ibu jelaskan barusan, apakah ada yang sudah paham? Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui ya peta konsep tentang penduduk, apa itu angkatan kerja, bukan usia kerja, menganggur, setengah menganggur. Nah, kali ini kita masuk ke jenis-jenis tenaga kerja. Nah, di sini jenis-jenis tenaga kerja itu ada tenaga kerja macam apa aja sih? Nah, di sini jenis-jenis tenaga kerja itu terbagi kepada dua ya. Ada yang berdasarkan sifat kerja dan ada yang berdasarkan keahlian kerja. Nah, tenaga kerja berdasarkan sifat kerja itu terbagi kepada dua, ada tenaga kerja rohaniah atau non-fisik dan tenaga kerja jasmaniah. Apa bedanya nih? Ada yang tahu kira-kira? Nah, tenaga kerja rohaniah adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya itu lebih banyak menggunakan ide, pikiran-pikiran, gagasan, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah tenaga kerja seperti insinyur, arsitektur, terus pengacara, dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Tenaga kerja jasmaniah. Tenaga kerja jasmaniah itu adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya itu banyak menggunakan fisik atau otot. Contohnya apa? Contohnya itu adalah ojek, tukang beca, tukang kuli panggul. Nah, itu adalah tenaga kerja fisik seperti itu. Nah, di sini berdasarkan keahlian kerja terbagi kepada tiga, ada tenaga kerja terdidik,
tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang pengerjaannya itu atau suatu keahliannya itu, kemahirannya itu didapat berdasarkan pendidikan formal atau non formal. Nah, contohnya apa, Bu? Jadi tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang ketika kita ingin mendapatkan keahlian tersebut, kita harus sekolah dulu gitu ya. Kita harus menempuh pendidikan dulu, baik yang formal atau non formal. Contohnya apa? Seorang dokter, seorang guru, seorang pengacara. Tidak mungkin semua orang bisa seperti itu tanpa proses pendidikan atau tanpa proses belajar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang pengerjaannya itu berdasarkan lamanya pengalaman atau didapat dari pelatihan-pelatihan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah seorang penjahit, kan banyak ya lembaga kursus jahit. Nah, itu adalah tenaga kerja yang sifat kerjanya itu adalah dia itu bekerjanya tidak melalui pendidikan formal tapi melalui latihan-latihan yang rutin. Contohnya itu menjahit, menjadi supir dan lain sebagainya. Nah, itu contoh tenaga kerja terlatih. Nah, selanjutnya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi dia itu melakukan pekerjaan tanpa adanya pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Jadi semua orang itu bisa melakukan pekerjaan tersebut. Emang ada, Bu, pekerjaan seperti itu? Ada. Contohnya apa? Contohnya itu adalah penyapu jalan. Penyapu jalan kan dia itu penyapu jalan tidak usah memiliki pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan, karena semua orang itu bisa melakukan penyapu atau menjadi seorang penyapu jalan seperti itu. Nah, sekian. Nah, dari penjelasan yang tadi, sekian dulu ya video dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.